Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Anggi Sombara. Kali ini saya akan membuat RunCycle menggunakan aplikasi Blender. Oke, untuk pertama-tama saat kita membuka aplikasi Blender, seperti biasa kita delete saja template ini. Oke, sesudah kita delete, lalu pergi ke file, lalu link, lalu yang master beta ini kita linkkan saja. Oke, kita sudah mengambil karakternya. Dan untuk karakter ini nanti kalian bisa download di kolom deskripsi. Oke, kita langsung saja kita meng-setup file ini atau scene ini. Kita setup dulu, kita Ctrl S untuk meng-save-nya. Kita buat misalkan RunCycle. Oke, save Blender. Oke, sudah itu kita nyalakan, kita pergi ke animasi ini, workspace-nya. Oke, kita nyalakan auto key-nya. Lalu kita nyalakan juga ininya nih, tanda orbitnya ini ya, biar nanti dia bisa tegak lurus. Lalu saya di sini butuh grid tanpa harus menyalakan rigging. Jadi kalau kita klik ini, riggingnya kelihatan ya, tapi saya butuh gridnya saja yang kotak-kotak kecil ini agar sebagai patokan aja. Nah, oke, udah. Oke, ini sudah saya setup, sudah kita nyalakan. Kita butuh mungkin frame-nya itu 17 frame. Oke, kita besarkan di sini. Oke, kita sudah ini kita setup riggingnya. Kita klik riggingnya, lalu ke objek, lalu make. Oke, library override, lalu make. Oke, ini kita udah meng-setup riggingnya. Lalu saat ingin memainkannya, kita pergi ke object mode, pindahkan ke pose mode. Nah, rigging sudah ready dimainkan. Oke, kita nyalakan teksturnya. Terserah ini mau dinyalakan apa enggak, itu terserah. Oke, sekarang kita akan membuat pose to pose-nya dulu. Tolong perhatikan baik-baik. Mungkin saya di sini akan tangannya dulu karena dia menghalangi si bodinya. Jadi saya ingin tangannya ini ke atas dulu. Globalnya kita ganti ke lokal. Oke, kita ke ataskan dulu. Oke, seperti ini. Ini pun juga seperti ini agar pandangan saya saat memainkan COG tidak keganggu gitu ya. Oke, kita rotate dulu ke depan seperti ini. Mungkin segitu dulu. Nanti bisa kita adjust. Untuk kakinya usahakan jangan lurus seperti ini ya. Kita belokkan beberapa derajat. Nah, ke sini. Oke. Jadi pada dasarnya kaki manusia tuh nggak ada yang lurus seperti tadi ya. Oke. Udah. Saatnya kita mencoba membuat pose larinya. Kita ke kaki dulu ya. Mungkin ini gini ya. Oke, ini ini miring ya. Kalau bisa kita seperti ini. Oke. Kita coba ke globalkan dulu. Nah, seperti ini. Oke. Biar dia lurus.
Oke, kita coba posekan COG-nya. Saat dia kakinya ke depan, kaki kiri dia ke depan, COG pun ikut dengan arah rotasinya tuh ikut dengan arah kaki kirinya ya, seperti ini ke sini. Oke, dan untuk cheese-nya, dadanya itu sebaliknya, dia mengikuti arah tangan ini. Oke. Nah, seperti ini mungkin ya. Kita coba ke lokal lagi agar dia bisa nggak kelihatan patah ya. Oke. Yep, ketika sudah membuat posenya, kita select all riggingnya. Kita mungkin di sini frame 13 dulu ya. Kita key frame 13. Jadi pose pertama dan pose terakhir samakan agar nanti gerakannya looping. Nanti kita cuma tinggal merubah gerakannya di tengah-tengah frame ini, yaitu frame 7. Oke, untuk kaki selanjutnya saya akan mencoba memainkannya di frame 7. Sekarang kita membuat pose untuk di frame 7. Oke. Yep. Usahakan lurus, kita pergi ke global. Yep, seperti ini. Kita samakan kira-kira di posisi sini tadi. Kita cek dulu apa dia sudah lurus. Oke, sudah. Mungkin ini kita coba rotate. Oke. Seperti saya bilang, COG-nya tadi ikuti arah si ini ya, kakinya. Dan untuk coba kita ke tangan dulu ya. Udah COG, kita ke tangan dulu, coba kita ke belakangin. Ups, kita balik lagi ke lokal agar dia lurus. Oke. Nah, ini dia ke depan. Oke. Cheese-nya kita ganti tangannya seperti ini. Oke.
kita lihat dulu. Oke, mungkin seperti ini. Lalu tangan satunya ini kita ke bawahin, lalu dia ke belakang mengikuti alur tangannya yang ke belakang. Oke. Sepertinya untuk COG-nya dia terlalu muternya terlalu berlebihan ya. Dan si ininya tuh malah jadi tegap. Nah, harusnya tuh dia tetap seperti ini. Oke. Kita balik lagi ke global. Oke. Nah, yap, ini untuk pose dasarnya. Kita tambahkan lagi saat kakinya menyentuh tanah. Oke. Nah, ini pun sama, dia noel ke tanah. Yep. Oke, sekarang kita COG-nya naik turunnya. Kita beri dia naik turunnya seperti ini. Ini pun juga sama seperti ini. Oke. Sepertinya ke atas kan, ayo. Ya. Nah, ini kita sudah memberikan pose to pose-nya ya, dasarnya ya. Nah, sekarang pose kakinya. Jangan ada yang mengkeret begini ya, jelek sekali soalnya. Kaki satunya pun sama, jangan sampai ada yang mengkeret. Kita lihat. Oke, setelah kita memberikan pose seperti ini, saya akan mengadjustnya, tapi terlebih dahulu saya akan memberikan delay-nya atau slow in dan slow out-nya. Caranya gimana? Jadi mohon perhatikan baik-baik. Saya akan mengselect semua rigging ini. Kita key semua dari frame 1, frame 4, frame 7, frame 10, frame 13. Jadi select semua key-nya di frame yang udah kita kerjakan tadi, oke? Nah, jadi saya akan memberikan slow in-nya, yaitu pertama-tama saya akan memberikan slow out-nya, yaitu di sini di frame kedua, ini kan frame 1, ini frame 2 saya key. Lalu saya akan menggesernya satu frame. Dan ini akan menjadi slow out-nya dia. Oke, satu frame saja. Sini biasa, nanti frame 8. Ini udah ke atas. Di frame 7-nya saya key. Lalu frame 8-nya saya geser satu frame. Frame 10 saya key. Lalu saya geser satu frame. Oke, ketika dia mau naik, nah di sini. Ini akan menjadi slow out-nya. Jadi ini kita key lagi frame 15. 16-nya kita ini. Nah, kenapa
saya mengkinya karena itu lebih memudahkan saya ya, daripada saya harus satu persatu memainkan graph editor. Jadi ketika dia posisi di atas itu ada gerakan hang time-nya ya kalau di bouncing ball. Nah, ini kan puncaknya tuh di frame 9. Makanya tadi saya key di sini jadi slow in, lalu ke sini dia masuk jadi slow out, lalu ke sini slow in lagi dan dijawab dengan loopingnya di frame pertama ini slow out. Oke. Jadi seperti itu. Jadi gerakannya akan jadi seperti ini. Untuk gerakan slow in dan slow out-nya. Oke, sesudah ini saya akan mengadjustnya. Memberikan sebuah detail untuk animasi walk cycle. Oke, pertama-tama saya akan memberikan delay untuk COG-nya. Tolong perhatikan baik-baik. Saya akan memberikan delay di sini. COG-nya. Cara memberikan delay-nya itu biasanya saya hanya menggesernya 2 frame atau 1 frame. Kita lihat dulu ya kasusnya seperti apa. Misalkan kalau untuk ini ya, saya ingin naik turunnya itu saya akan berikan delay. Kita lari dulu ke graph editor. Kita naikkan dulu ke atas. Kita cari untuk naik turunnya itu kalau misalkan ada yang bingung, kini klik dulu di sini. Nah, berarti Z. Kita kontrol Z lagi. Berarti di Z ya. Location Z. Nah, ini location Z. Kita select all di graph editornya. Kita bisa katasin lagi kalau misalkan kurang kelihatan. Kita zoom. Nah, saya akan menggeser naik turun ini mungkin di frame 3 sini ya untuk mengawalinya seperti ini. Usahakan jangan sampai ke bawah ya. Kita akan coba lihat dia delaynya udah dapat apa belum. Kita tekan spasi. Yap. Ini udah bagus ya untuk delaynya. Saya akan mengcopy pose akhirnya, pastekan di pose pertama. Nah, jadi dia seperti ini. Ini kita bisa delete saja. Dan si ininya tuh ujungnya kita taikkan seperti ini ya. Nah, disambut dengan awalannya ini seperti ini. Jadi dia nyambung untuk gerakan loopingnya, oke? Nah, oke, jadi seperti itu. Ini terlihat sudah bagus untuk naik turunnya. Kita sekarang sesudah memberikan delay, saya akan memberikan COG-nya ini yaitu berupa gravitasinya ya. Kayak dia tuh saat ada di posisi kaki ini tuh bebannya harus kemana. Oke, tolong perhatikan. Kita cek dulu untuk menggeser kanan kiri itu berarti Ctrl X ya, ingat-ingat location X ya. Kita ingat-ingat dulu. Jadi saat dia kemari, nah saat kaki kirinya menginjak tanah, COG-nya tuh ikut miring ke arah kiri seperti ini ya. Lebih condong ke arah kiri karena beban dia tuh bertumpuan sama kaki kirinya dia. Oke, begitupun juga untuk kaki sebaliknya. Nah, ketika kaki kanan ke tanah, kita condongkan dia ke kanan. Oke, seperti itu. Lalu karena ini di location X, kita bersihkan location X-nya agar graph editornya rapi, tidak ada yang tersendat. Oke, X, nah ya. Kita bersihkan dulu graph editornya ini. Jadi ketika kita apply, nah dia ada begini ya. Jadi jelek sekali itu.
Jadi kita bersihkan dulu keynya itu di sini. Nah yang ini karena kita udah memberikan post, jadi kita nggak usah dihapus. Jadi hapus saja yang tidak ada postnya. Kita bisa delete saja di sini ya, delete keyframe. Nah jadi nantinya seperti ini. Gerakannya lebih mulus. Oke. Lalu kita coba geser lagi ke bawah. Nah seperti ini. Dan ini kita coba naikkan ke atas, ini juga sama, kita naikkan ke atas. Nah, oke, jadi gerakan kanan kirinya sudah ada ya. Tadi kita sudah memberikan delay dan sudah memberikan titik tumpuan kaki ya untuk COG. Sekarang saya akan mengadjustnya dan memulainya dari kaki terlebih dahulu. Oke. Di sini saya akan memulai kakinya terlebih dahulu. Nah, ini saya ingin itu di sini ya. Nah, di frame 4 ini saya ingin dia menapak ya, udah ke tanah. Nah, seperti ini. Nah, di frame 6 saya ingin masih menapak di tanah, tapi si kaki belakangnya ini jinjit. Nah, seperti ini. Oke. Dan si kaki ini yep. Kita coba pergerakan kakinya. Ini kita bisa ke bawahin ya. Kita bisa gantinya ke timeline juga. Oke, biar pandangannya lebar aja. Kaki satunya pun sama. Coba playback. Yep. Kita akan memberi delay ujungnya ini. Seperti ini. Ups, salah. Kita coba. Mungkin coba saya akan buat dia kakinya napak juga ya di ini ya. Nanti satunya kita betulkan lagi. Saya ingin tahu aja karena kayaknya posenya kurang meyakinkan aja gitu ya. Nah, nah ini
lebih enak ya. Oke, dikit set. Nah, oke. Kaki satunya pun sama, saya akan buat. Nah, di sini tuh dia saya buat masih menapak juga. Nah, coba kita lihat. Yap, betul. Ini menjadi lebih enak. Tinggal kita balik lagi ke tadi swingnya ini. Oke, satunya pun sama. Kita copy awal dan akhir agar gerakan loopingnya tuh connecting ya. Kita lihat. Oke, kita sudah ini memberikan efek delaynya. Kita akan mencoba merapikannya dengan menggunakan graph editor. Oke, kita lihat. Ini X, buat ininya berarti coba yang X. Kalau yang Z itu buat naik turun. Nah, di sini. Nah, di sini harusnya dia udah mulai. Oh, berarti Y ya. Oke, kita cek Y-nya. Oke, ini terlalu besar ya. Kita akan coba zoom dulu. Kita lihat. Nah, ini juga terlalu seperti ini. Nah, coba kita. Iya. Kita Z-nya mainkan lagi. Kita cek dulu sebentar. Oke. Oke. Kita coba ke X larinya.
Oke, kita bikin arc-nya ya. Oke. Yep. Kita akan coba kaki satunya juga dengan cara yang sama. Kita rapihkan si ininya ya, jalannya, alurnya. Yap. Kita bikin sedikit arc-nya biar makin menarik. Nah, ini tuh ada yang miring ya. Usahakan jangan miring. Kita cari miringnya di mana ya. Salah. Coba. Nah, Y-nya tuh usahakan 0 aja. Rotasi Y-nya. Oke, kita cek dulu. Ya, usahakan Y-nya tuh 0 aja ya. Kita delete aja di sini. Ini pun juga sama, Y-nya kita nolkan saja untuk rotate Y-nya. Karena ini mengganggu juga gitu ya. Nah, seperti ini kita nolkan saja, select delete. Tinggal si kaki ininya tuh nggak boleh ada yang rotate ya. Mungkin si posisinya tuh tetap di sini ya, rotate sini. Oke, kita cari masalahnya, yaitu tadi itu di Z ya. Nah, di situ. Oke, Z, rotasi Z. Yap. Nih. Nah, ini nih, dia ada kayak gini ya. Jadi kalau bisa ini delete aja. Nah, jadi kakinya tetap di posisi apa, konsisten di posisi itu ya. Oke, ini udah rapi ya, nggak ada ini kakinya. Oke, sekarang tinggal kita coba dadanya ya. Kita beri dia delay. Untuk ini saya coba select semuanya ya. Mungkin saya coba di frame 2 kali. Oh, kalau gitu frame 3. Oke, frame 3 saya copy untuk ini, lalu pastekan ke sini. Nah, ini udah asik. Tinggal kita memberikan delay tangannya lagi. Ini saya coba satu frame saja, kita ke sini, lalu copy lagi ke sini, paste. Nah, ini lebih, ini ya,
udah sedikit kelihatan. Lalu kita tinggal delay saja si tangan tengah-tengah ini kita delete ya. Kita delete saja di sini. Kita ini ganti ke lokal lagi. Nah, kasih delaynya seperti ini. Oke, kita delay ininya. Nah, ini udah lumayan. Oke, kita ke satunya. Biasa saya akan mencoba sini kali ya, biar nggak sama ayunannya, biar nggak terlalu sama-sama yang sebelahnya ya. Oke, kita coba copy dan paste di sini. Oke, yep. Kita tinggal memberikannya delay. Oke, ini kita delete saja. Ini delete. Oke, kita berikan di sini. Kita coba play.
Oke. Yap, ini gerakan untuk runnya udah bagus ya. Coba kita cek dulu. Kayaknya sudah lumayan bagus. Kita coba tinggal sih udah nggak terlalu ini ya. Oke, tinggal kita beri sequence and stretch-nya saja. Bagian ini kita coba diglobalkan saja seperti ini. Oke, mungkin Z ya, S. Yep. Kita coba translate Z-nya. Nah, oke. Yap, menurut saya ini udah bagus untuk membuat work cycle-nya, run cycle-nya. Jadi oh iya lupa, saya akan mencoba bokongnya ya. Ini saya sengaja membuat animasinya tuh secara pelan agar kalian bisa mengikutinya dengan mudah. Nah, inilah animasi work cycle basic ya. Setelahnya kalian nanti bisa mengadjustnya lebih bagus lagi juga nggak apa-apa. Jadi kalian bisa ikutin style animasi saya seperti ini dengan video yang tadi saya uraikan, dan mudah-mudahan gampang dipahami gitu ya. Jadi terima kasih yang udah menonton dan selamat belajar.